2015 waktu itu tuh Pak ya, informasinya diawali 2015. Tetapi waktu itu masih secara manual Pak. Jadi nggak ada alat berat sama sekali, jadi masih manual dan dianggap ya wajar gitu. Karena memang ada potensi untuk di sana, ada masyarakat menggunakan itu gitu. Lanjut Bapak. Kronologisnya apa Ibu? Jadi isu pilihan C ini sudah dibahas pada periode sebelumnya, pada pleno tahun 2022. Tapi sampai sekarang kan belum selesai pembahasan ini, karena masih ada gitu. Nah, upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, tentunya masyarakat Ibu Alun, 13 November itu Wali Nagari Balahilia berkirim surat ke Gubernur Sumatera Barat tentang aktivitas penambangan tanpa izin ini. 13 November 2023. Tanggal 4 Desembernya itu ada rapat ESDM dan Sekda dengan hasilnya akan dilaksanakan penetapan secara terpadu Pak. Ini dengan APH lah. Kalau bisa dibilang ada kejaksaan, ada Lantamal, ada Direktur Polda, ada SDM, koordinator, jadi bisa jadi Pak. Semuanya ini sudah mewakili tim yang bisa harusnya mengulung itu gitu. Ini saya lihat. Nah rencananya pada tanggal 5 Desember ini tim ini akan turun ke lapangan. Jadi mengecek langsung dan melakukan penertiban gitu. Nih Pak. Jadi rapatnya tanggal 4, turunnya tanggal 5. Yang melibatkan APH dan pihak terkait ini. Itu 5 Desember tahun berapa? 2023, sorry Maaf. 2023. Karena di situ tanggal 4, besoknya nggak boleh ke lapangan gitu. Sorry pada jeli sekali berarti. Pesawat masih Bang Udo. Atasnya Udo. Baik, kita lanjut Pak. Nah, laporan tanggal 5 ini Bapak-bapak, Ibu-ibu turun ke lapangan, didapati memang ada alat berat katanya, tetapi tidak ditemukan aktivitas. Kita bisa mikir, logikanya seperti itu ya. Ditemukan alat, tapi tidak ditemukan aktivitas. Pas nambang legal ini sebenarnya niat apa enggak kan gitu Pak. Lah lanjut Pak. Jadi setelah ini April 2024 ada laporan dari masyarakat pemerhati lingkungan yang tadi Pak Awal tadi Pak beliau itu bikin surat ke Presiden Pak ya tentang aktivitas penambangan tanpa izin ini. Nah analisis kawan-kawan memang penambangan itu diduga melibatkan ya backingnya desa Pak, hijau dan coklat tadi itu. Oke, kemudian diperkirakan lebih dari 10 sampai 15 alat berat standby di sana. Jadi bisa bayangkan Pak, alat berat di sana 10 sampai 15 ini. Nah, bulan Mei 2024, Mensesnek menyurati Gubernur Sumatera Barat untuk menindaklanjuti periode tersebut. Jadi setelah dia mengirim surat ke Presiden, Mensesnek kirim surat ke Gubernur gitu, untuk menindaklanjuti permasalahan ini, pengaduan ini. Nah, tanggal 11 Juni 2024, Dinas SDM bertugas untuk membalas surat dari Mensesnek ke bagian Kesbangpol untuk memasukkan agenda rapat ke Forkompinda, Pak. Jadi itu alurnya seperti itu. Lanjut. Kita lihat ya. Nah, ini yang waktu Desember, Pak. Mereka turun ke lapangan sama-sama. Ini yang tidak ditemukan aktivitas waktu itu, tapi alat beratnya ditemukan satu unit gitu. Penertiban secara terpadu, penertiban namanya Pak. Lanjut. Nah ini tidak lanjutnya salah satunya memasang plang, tidak boleh menambang atau aktivitas penambangan di sini. Lanjut. Nah ini surat yang ditujukan ke Gubernur Sumatera Barat, yaitu ya ini dari Kementerian Pak, Sesnek tadi. Iya, Sesnek yang ke Gubernur tadi. Nah ini tidak lanjut ini rapat tanggal 11 Juni 2024. Lanjut. Nah kemudian ini pertanyaannya Pak, jadi siapa sebenarnya yang harus bekerja jauh dari kliensi itu gitu? Kalau aparatur enggak saja nggak bisa menghentikan itu gitu. Oke lanjut.
Ini Pak dokumentasi. Ini tahun 2014, gambarnya seperti ini. Ini 17. Lanjut satu lagi ke bawah. Nah ini masih 2017 Pak ya. Nah ini 2024 Pak. Bisa dilihat Pak. Ini lubang-lubang mengerikan ini hasil alat berat ini. Dan katanya konon itu dimulai sejak ada tol katanya tahun 2018. Di situ masifnya mulai gitu. Alat berat masuk. Jadi sebelumnya nggak ada alat berat. Ini Pak 2024. Jadi bisa dibayangkan arus sungai aliran sungai itu sudah berubah sekarang. Lanjut di bawah. Jadi ini kalau kami coba menggerak analisis hukumnya, bahwasanya yang pertama pelanggaran pertama itu ini pidana pertambangan ya, tanpa izin ya. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang minerba. Nah pada saat jelas pada pasal 158 itu Pak disebutkan bahwa melakukan perintah izin itu dipidana 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Nah, ini yang pertama dilanggar. Jadi yang kedua, ini melanggar Undang-Undang 32 Tahun 2009 TPLH Pak ya. Jadi memang beda-beda sanksinya. Di sini 3 tahun ya paling singkat dan 10 tahun paling lama penjaranya dan denda paling sedikit 300 juta kalau di sini. Dan paling banyak 10 miliar. 3 miliar ya. Nih, 3 miliar. Paling banyak 10 miliar. yang ini. Paling sedikit 3 miliar. 3 sedikit paling sedikit dan paling banyak 10 miliar. Iya. Paling banyak nih Pak. 10 miliar. Ya. Itu sedikitnya Pak. Paling sedikit 3 miliar. Iya. Lanjut. Yang ketiga Pak, pelanggaran terhadap pidana tata ruang ini. Jadi di sini, nah kalau di sini 8 miliar nih Pak. Jadi beda-beda yang sanksinya Pak ya. Yang pasti ada sanksinya lah kalau mana. Lalu kita lanjut aja. Lanjut. Nah ini pelanggaran terhadap regulasi tentang sumber daya air. Pastilah Pak ya, ada sempadan yang dilanggar di sini. Harusnya itu Pak, kalau tidak di perkotaan, itu kan 100 meter dari tepi di kanan palang sungai Pak. Ini jelas-jelas bukan 100 meter lagi Pak. Di tepi dan bahkan di dalam sungai juga menambah mereka gitu. Itu jelas sangat melanggar lah gitu. Oke lanjut aja ya. Nah jadi Pak, kesimpulan ya. Kemarin kita pernah ukur dengan Google Earth. Ya. Itu 146. Lebar sungai. Lebar sungainya yang dulunya cuma 17 meter. Ya betul. Itu yang disampaikan oleh masyarakat kemarin itu ya. Dari awalnya 17 meter jadi 100 lebih meter. Jadi ya memang masif sekali gitu ya Bu. 146. 146 Pak ya, hitung Pak Asnal. Jadi kesimpulan Bapak Ibu bahwa kalau aturan hukum sudah cukup lah Pak Bu. Kita nggak bicara perdebatkan lagi lah. Udah cukup lah untuk penegakan hukum itu gitu. Kemudian resiko lingkungan hidup agar segera mungkin melakukan upaya sinergi dengan penegak hukum untuk menemukan bukti bahwa telah terlampauinya baku mutu lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Jadi ada baku mutu lingkungan yang baku mutu dan baku dan daya dukung yang telah terlampaui gitu. Kemudian Pak Ibu, penegak hukum ini seperti harapan masyarakat Pak, harusnya memang memberikan efek jerah bagi pelaku, apalagi pertambangan secara masif Pak, alat berat Pak. Dan kemarin kata masyarakat, tangkapnya satu dulu gitu, satu aja tangkap dulu untuk efek jerah gitu. Nah, itu udah senang masyarakat. Ya, sekarang nggak ada, itu belum ada terjadi. Kemudian dalam reka mitigasi dampak bencana yang besar, nah ini sehingga upaya tegas dari stakeholder harus segera mungkin dilakukan Pak. Kalau kita berharap ke APH, ya tadi itu Pak, sampai sekarang nggak jalan-jalan. Dan nanti Pak Tommy menginformasikan, kemarin diskusi dengan Polda ya, Iya. nah, hasilnya disampaikan. Jadi itu Pak, yang ini hasil gabungan ke-8 kemarin, dan memang gambarannya sampai sekarang, bahkan kami ke lapangan Bapak Ibu, itu ada polisi yang mengintai kami gitu kan, kami nggak tahu nih. Artinya mereka menangkap itu, waktu kami turun itu ada Pak. Bapak ini intai ya? Kami mengintai, kami heran kan, ini apa pula kan? Itu aktivitas nyata di depan Pak. Kalau tadi kan bilangnya nggak ada aktivitas Pak. Ini nyata aktivitas ada, kami datang tim dan lihat jauh ya Pak. Kenapa nih polisi ada pula tentara? Jadi kami ngapain sih? Polisi palsu kali Pak. Dia ke Polda, ke Polsek Pak. Jadi kelihatan nih orang Polsek.
Jadi itu Pak. Jadi